Oke Baraya, ini adalah motor Honda GL Pro Black Engine. Ini akan saya rubah pengisiannya yang asalnya half wave menjadi full wave. Tapi untuk pengapiannya masih tetap standar, tidak akan saya rubah menjadi DC, jadi masih tetap AC. Kita lihat dulu kondisinya. Untuk kabel bodi, aki masih ada. Ini harus dicek dulu sehat apa tidaknya. Sikring masih ada. Ini lumayan cukup acak-acakan. Untuk bagian bawah juga tidak terlalu rapi. Bagian depan ini kayaknya kabel bodinya harus diganti lagi dari nol. Padahal saya harap ini bisa ngirit-ngirit dari kabel. Tapi kalau kondisinya seperti ini, mendingan pengurut kabel dari nol, kabel yang baru. Oke, pertama-tama kita buka dulu blok magnetnya. Kita rubah spoolnya yang asalnya half wave atau standar pengisian half wave menjadi full wave. Nah, ini kondisi magnetnya dan spoolnya sekarang. Untuk magnetnya ini untungnya ori Mitsuba. Ini ada seng yang terkelupas, nanti kita betulkan. Untuk spoolnya merek Fukuyama. Ini sebagai perbandingan spool ori seperti ini. Nah, syarat utama pengisian full wave adalah kawat gulungan primer tidak boleh tersambung langsung dengan ground atau massa. Untuk spool GL Pro dan Grand sama saja, gampang sekali. Kita cari kabel warna hijau. Untuk Honda, hijau itu massa atau ground ya. Kita cari, kita urut. Nah, ini nyambung ke body spool seperti ini. Nah, ini kawat gulungan utama juga menempel ke body spool. Ini kita cabut dua-duanya. Nah, ujung kabel atau ujung kawat kita sambung langsung ke kabel warna hijau seperti ini. Nah, untuk kelemahan spool lokal itu, untuk ujung kawat berada di bawah gulungan primer, ini di bawah. Nah, sedangkan untuk yang ori ini gulungan kawat berada di luar. Jadi ketika memotong ini sebaiknya hati-hati karena ujungnya itu sangat pendek gitu. Dalam keadaan standar atau half wave atau spoolnya belum di full wave, belum dicabut groundnya, kita cek dulu menggunakan avometer continuity. Ini warna kuning lampu. Oke, menempel dengan ground. Warna kabel putih pengisian aki. Ini juga menempel dengan ground. Kabel warna hijau sudah terputus. Begitu juga dengan ujung kawat gulungan tidak menempel ke body spool. Selanjutnya ujung kawat warna hijau kita sambungkan ke ujung kawat gulungan. Ini disambungkannya menggunakan solder. Jadi jangan diputer-puter atau dibelit-belit karena tidak akan kuat. Kedua ujung kawat sudah terhubung, sudah disolder. Selanjutnya kita beri pelindung, bisa menggunakan selang bakar seperti ini. Jangan pakai solasi karena akan cepat lepas, tidak kuat panas. Oke, sudah beres. Diatur-atur supaya rapi. Kemudian kita cek kembali menggunakan avometer atau multitester. Dan ini seharusnya tidak boleh berbunyi. Kita cek kabel warna hijau. Warna hijau kita tempelkan dengan body atau spool. Tidak bunyi, itu bagus. Kemudian warna putih. Warna putih tidak bunyi, berarti full wave-nya sudah berhasil. Kita cek kedua kabel, harus bunyi ini. Oke, bagus.
Sekarang kita cek resistansi gulungan kawatnya. Kita dapat berapa? Ribet amat ya. Ini dengan warna hijau dengan warna putih. Untuk warna kuning tidak akan dipakai, biarkan saja atau tutup. Oke. Ini dapat kurang lebih 0,8-0,7 ohm ya. Dan itu bagus, semakin kecil semakin bagus. Oke, sekarang tinggal pasang kabelnya. Nah, untuk kabel warna kuning ini ditutup saja karena tidak terpakai. Ini ditutup menggunakan selang bakar atau pakai solasi juga bisa. Jadi yang terpakai hanya kabel warna putih dan warna hijau yang sudah disambung dengan kawat spool yang di dalam tadi. Ini kabel-kabel bekasnya, kemungkinan tidak akan dipakai lagi. Klakson sudah saya belikan yang baru. Sikring ini dipakai. Kemudian saklar kiri ini menggunakan Suprafit kalau tidak salah. Ini tidak akan dipakai lagi. Sudah saya pasangkan saklar kiri Yamaha Fiction. Jadi ada lampu tembak atau pass beam. Untuk on off-nya ada di kiri semua. Ini lokal. Kemudian lampu utama akan diganti menggunakan lampu daymaker. Ini bekasnya. Untuk kiprok atau regulatornya menggunakan Yamaha NMAX. Ini ori. Untuk Yamaha NMAX, pin regulator yang bagian tengah ini tidak akan terpakai. Tidak seperti kiprok atau regulator Tiger atau Mega Pro, ininya dipasang ke beban. Untuk kabel yang dipakai ini kabel biasa di toko elektronik yang 2.500-an per meter. Kemudian sekun, ini sekun. Ini selang bakar, ini sekun asli tembaga. Ini untuk selang bakar dan insulator karet-karet seperti ini. Ini kabel bintik, ini yang bagusnya. Oke Baraya, kabel-kabel sudah terpasang dan tersambung. Di bagian bawah ini pakai soket, jadi kalau ini turun mesin, soketnya tinggal dibuka. Untuk regulator saya simpan di bawah. Di bagian tengah ada relay lampu saya sederhanakan menjadi satu biji aja. Biasanya kan dipasang dua untuk lampu dekat dan jauh, ini saya sederhanakan menjadi satu buah. Kemudian ada rumah sikring dan flasher sen di bawah. Ini aki, untuk bawaannya tidak terselamatkan, jadi ini aki baru. Ke belakang lampu sen, bohlam sen, bohlam lampu rem belakang diganti semua. Ini warna hijau menandakan ground atau masa. Ke bagian tengah ini belum dibungkus. Koil menggunakan soket juga. Untuk bagian depan ini tinggal dipasang. Kemudian untuk membungkus kabelnya biasanya saya menggunakan isolasi merek 3M seperti ini. Ini 1258JR. Ini yang selalu saya gunakan karena menurut saya ini paling bagus. Dari harga juga ini paling mahal. Sekarang kita cek kelistrikannya. Ini kita lihat dulu
voltase aki dalam posisi standby dapat 12,9 volt. Ketika kunci kontak on, turun jadi 12,8 karena masuk ke relay sebagian. Lampu sen kiri, lampu sen kanan, kemudian lampu senja. Lampu senja bareng dengan lampu belakang stop lamp. Lampu dekat, lampu jauh, lampu dim, pas beam, klakson 12,7. Kita coba nyalakan mesinnya. Untuk langsam dapat 12,8. Ini tanpa beban. Dengan beban jadi 12,1 volt. Kita coba naikkan RPM mesinnya. Oke, ketika mesin mati, aki di angka sekitar 13 volt aja ya. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, ini sudah saya kasih tanda full web. Jadi kalau misalnya motor ini bermasalah, kebetulan misalnya bermasalahnya ditangani oleh bengkel lain, si bengkel tahu kalau pengisiannya ini sudah full web. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa melalui DM via Instagram. Terima kasih.